Claes Osborne terengah-engah karena marah, tapi begitu dia hendak mengambil tindakan, dia memaksa dirinya kembali. Dia mengira Samuel Bauer mungkin akan memiliki trik lain karena dia berani bertindak. Jika Claes terus memaksakan tangannya, Samuel mungkin akan menemukan alasan untuk membawanya keluar saat itu juga. Ini akan menjadi cara terbaik baginya untuk menyelesaikan situasi sepenuhnya. Tanpa berpikir dua kali, Claes memaksa dirinya untuk tenang sebelum dia tersenyum. "Saya hanya bercanda, Tuan Bauer. Aku hanya tidak tahu apa-apa. Tolong maafkan saya karena bersikap kasar. Aku tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi." Tampar. Samuel mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Claes lagi, membuatnya tersandung. "Apa? Apakah Anda pikir Anda tembakan besar? Kamu tahu bahwa Tuan Bauer membuat lubang untuk kamu lompati. Itu sebabnya kamu takut? Bukankah kamu tidak takut? Bukankah kamu pangeran dari keluarga Osborne? Bukankah kamu penerus keluarga kerajaan India? Apa? Anda menyerah karena Anda takut mati? Saya bisa memberitahumu tentang ini. Bahkan jika Anda mencoba sesuatu pada saya dapat mengakhiri hidup Anda sekarang dan mencap Anda sebagai seorang pembunuh. Lagi pula, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan selama itu masuk akal, kan?" Kata-kata Samuel sangat belak-belakan dan mendominasi. Mata Claes terus berkedut. Dia mengira Samuel adalah sasaran empuk karena lukanya yang serius. Dia akhirnya mengerti bahwa dia sama sekali tidak berdaya di depan penguasa Longmen yang sangat berkuasa. Dia masih memiliki masa depan yang cerah dan banyak rencana untuk dilaksanakan. Dia tidak akan menyerahkan hidupnya begitu saja di sini tanpa alasan. Claes melirik Samuel sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Harvey York dan Harold Bauer. Bagus, seru Claes dengan dingin. "Saya mengaku kalah. Aku akan pergi dari sini sekarang. Namun, kamu tidak bisa menjaga Harvey tetap aman selamanya. Aku ingin melihat siapa lagi yang akan melindunginya." Samuel mencibir mengejek. "Kamu masih mencoba untuk berbicara tentang ini, anak muda. Aku sudah berencana untuk membiarkanmu pergi. Tapi aku berubah pikiran. Kamu akan menampar wajahmu 2 kali dan membayar biaya kerugian mentalku. Jika tidak, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Tentu saja, kamu tidak harus mengikuti perintahku. Anda harus memikul tanggung jawab sendiri." Claes mendidih karena marah. Dia ingin menyerang, tetapi, pada akhirnya, dia hanya bisa menahan diri. Dia akhirnya menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Baik. Bagus, aku tersesat. Aku akan mengaku kalah. Namun, seseorang akan membayar untuk ini." Kemudian, Samuel menunjukkan ekspresi tenang di wajahnya. 10. Apa? Claes membeku. Dia tidak bisa sadar saat ini. 10 tamparan. "Saya akan terus menambahkannya jika Anda terus berbicara," seru Samuel kesal. Claes langsung tersedak. Dia ingin menanggapi tetapi hanya bisa menarik napas dalam-dalam sambil menggertakkan giginya. "Bagus. Aku akan mengindahkan perintahmu." Dia menampar dirinya sendiri sekitar selusin kali sebelum meninggalkan cek $150.000. Kemudian, dia pergi dengan orang-orangnya mengikuti. Harvey York mau tidak mau melirik Samuel Bauer setelah melihat Claes Osborne pergi dengan kebencian seperti itu. Seperti yang diharapkan dari Master Longman sendiri. Bahkan setelah gagal dalam latihannya untuk menghubungkan dirinya dengan alam, dia masih tetap dominan seperti biasa meski kekuatannya berkurang setengahnya. Gelarnya sebagai penguasa landasan negara bukan hanya untuk pamer. Claes pasti memiliki keinginan mati untuk melawan Samuel sendiri. Untung dia tahu kapan harus berhenti. Jika tidak, dia pasti sudah mati. Dia juga akan dituduh melakukan percobaan pembunuhan terhadap Tuan Longman. Anda lihat itu, Tuan York. Tidak peduli seberapa liciknya musuh, mereka tetap tidak bisa menandingi kekuatan murni. Samuel menunjukkan tatapan menyedihkan saat dia melihat Claes pergi. Harvey hanya tersenyum. "Ini pelajaran yang cukup bagus. Sayang sekali itu tidak cukup berani. Itu juga tidak terlalu kejam. Aku akan mengingat ajaranmu jika itu." Samuel menghela napas. "Aku tidak bisa menahannya. Saya terlalu tua sekarang. Saya tidak memiliki banyak trik seperti dulu. Saya juga tidak seberani sebelumnya. Ada terlalu banyak hal dalam keluarga saya yang perlu saya khawatirkan sekarang. Jika ini sebelumnya, kamu akan puas dengan pelajarannya." Kemudian, Harvey melirik Harold Bauer. Jika ini sebelumnya, Samuel akan sangat kejam dengan 3 tuan muda dari keluarganya. Lagi pula, dia bisa saja menggunakan situasi itu untuk menguji kekuatan mereka. Tetapi karena Harold adalah satu-satunya tuan muda yang tersisa dalam keluarga, wajar saja jika Samuel takut Harold akan dikeluarkan. Jika demikian, warisan keluarga Bauer akan berakhir saat itu juga. Tanpa berpikir 2 kali, Harvey tidak bisa tidak terkesan. Bahkan tokoh-tokoh terkemuka seperti Samuel pun memiliki kelemahan, apalagi orang lain. Bam!
Bajingan tua itu, beraninya dia memukulku di depan umum. Di dalam aula halaman keluarga Osborne, Claes menendang meja sambil menghancurkan beberapa ornamen porselen berkeping-keping. Meski begitu, kemarahan Claes masih belum bisa dipadamkan. Dia seharusnya menginjak-injak Harvey di panti jompo setelah menerima kabar bahwa dia akan berada di sana. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu Samuel. Tidak hanya dia terus-menerus ditampar, tetapi dia juga harus membayar $150.000 untuk itu. Uang bukanlah masalah besar bagi Claes, tetapi dia memiliki keinginan kuat untuk mengumpulkan anak buahnya untuk menyergap Samuel dan mencabik-cabiknya setelah diingatkan akan tatapannya yang mengejek dan main-main. Jangan gegabah, Pangeran Osborne. Setelah melihat Claes mengamuk karena marah, Ebony dengan cepat bergegas maju sebelum angkat bicara. Kamu tidak bisa gegabah seperti ini. Kesabaran adalah suatu kebajikan. Sebagian besar rencana kami melawan negara H telah gagal sejauh ini. Menggunakan 4 aliansi seni bela diri yang hebat adalah satu-satunya harapan kita. Kita perlu memastikan bahwa ini berhasil. Ada lagi yang tidak penting sekarang. Kamu bisa berurusan dengan anjing tua ketika semuanya sudah menjadi batu. Selain itu, kesepakatan antara Istana Emas dan kami semakin kabur. Kita harus berhati-hati tentang hal ini. Pikirkan gambaran yang lebih besar. Secara alami, Ebony takut menimbulkan lebih banyak masalah. Tampar. Claes segera menampar Ebony dengan punggung telapak tangannya. Tutup mulutmu. Apakah kamu pikir kamu berhak mengatakan itu? Kemenangan tepat di depan mata kita. Selain menyetujui persyaratan kami, mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Apa yang masih kita takutkan saat ini? Claes Osborne menarik napas dalam-dalam sebelum meneguk anggurnya. Kirim ahli India sekarang. Temukan kesempatan untuk mengeluarkan bajingan tua itu. Pangeran Osborne. Ebony berdiri sambil menunjukkan ekspresi cemas. Orang-orang yang telah menyusup ke negara H semuanya adalah ahli yang dibesarkan oleh Julio Garcia sendiri. Tidak banyak, dan identitas mereka diakui secara resmi. Orang-orang ini telah bersembunyi di negara ini selama berabad-abad. Tidak ada gunanya mengungkap identitas mereka karena situasinya, terutama melawan Samuel Bauer. Apapun masalahnya, dia masih penguasa Longman. Jika dia tahu tentang ini, dia mungkin punya alasan untuk memusnahkan kita semua. Ketika itu terjadi, setiap rencana yang telah kita susun akan hancur berkeping-keping. Tolong dengarkan aku, Pangeran Osborne. Tidak ada kata terlambat untuk membalas dendam. Bam! Claes berdiri dan menendang Ebony ke tanah dengan ekspresi sedingin es. Apakah kamu menguliahi aku sekarang? Jangan lupa. Darah para Brahmana paling mulia di India mengalir di nadiku. Kamu hanya seorang pelayan. Jika bukan karena kesetiaanmu, aku pasti sudah menghancurkanmu sekarang. Ebony dikirim terbang sejauh 30 kaki. Tapi dia tidak akan berani menyerang. Dia menutupi perutnya sementara dia tetap diam di samping. Pangeran Osborne, Ebony mungkin terdengar sedikit shock, tapi sekarang bukan saat yang tepat untuk melawan Samuel. Setelah melihat kemarahan Claes mereda, Vermilion berjalan ke depan sebelum dengan lembut mencondongkan tubuh ke arahnya. Kemudian, dia membiarkan Claes meletakkan tangannya di sekujur tubuhnya sementara dia berbisik ke telinganya. Anjing tua itu tidak hanya tangguh, tetapi statusnya juga terlalu luar biasa. Dikatakan bahwa dia juga berteman dengan bos besar itu sendiri. Semua neraka akan pecah jika sesuatu terjadi padanya. Lebih penting lagi, istana kerajaan negara H mungkin akan menggunakan ini sebagai alasan untuk mengusir 4 aliansi seni bela diri yang hebat. Ini benar-benar akan membuat kunci pas bekerja. Jangan lupa. Masih ada legenda hidup dari negara H, kepala instruktur kamp pedang itu sendiri. Sudah bertahun-tahun sejak dia menunjukkan dirinya kepada publik. Tetapi seseorang melihatnya sekilas saat dia berada di Bukwok. Dikatakan bahwa dia juga memiliki hubungan yang baik dengan Samuel. Akan buruk jika kepala instruktur juga terlibat. Kalau itu terjadi, bahkan Julio pun tidak akan bisa menghentikannya. Vermilion mencoba mengartikulasikan kata-katanya dengan hati-hati. Lagi pula, menilai dari spekulasinya, orang India akan dihancurkan seluruhnya jika mereka melawan Samuel saat ini. Rencana mereka akan hancur seketika jika itu yang terjadi. Kemungkinan besar akan menyebabkan bencana juga. Jika kepala instruktur yang legendaris itu sendiri akan membunuh jalan ke India hanya untuk memperbaiki seluruh situasi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mata Claes Osborne berkedut dengan panik setelah mendengar nama kepala instruktur. Sebagai warga negara H, dia tahu persis apa yang diwakili oleh nama itu. Dia belum pernah melihat kepala instruktur secara langsung.
Tapi dia sudah tahu seberapa kuat dia sebenarnya menilai dari kekuatan Komandan Pertama Kantor Polisi Floodwell, Ansel Torres sendiri. Suara Vermilion menjadi lebih lembut setelah melihat ekspresi Clays di wajahnya. Selain itu, Pangeran Osborne, kamu adalah harta karun. Mengapa repot-repot melawan orang yang sekarat? Seorang pria tidak akan pernah berdiri di belakang tembok yang runtuh. Kami memiliki kekuatan yang kuat saat ini. Anda juga memiliki sebagian besar pasukan keluarga Anda di bawah komando Anda. Aman untuk mengatakan bahwa Anda adalah salah satu dari sedikit talenta terbaik di seluruh negara haji. Tapi meski begitu, tidak ada gunanya melawan Longman untuk masalah sepele seperti itu. Lagi pula, ini akan berdampak buruk pada skema besarmu. Kita harus menunggu sampai kita selesai menghancurkan aliansi seni bela diri Country Ha dan Harvey York. Saat kita kembali ke India, kita bisa mengirim orang untuk mengejar Samuel Bauer. Ketika itu terjadi, semua orang akan tahu konsekuensi melawanmu. Vermilion menunjukkan tatapan hormat, seolah dia benar-benar terpesona oleh Clays. Pada kenyataannya, dia sudah memahami kepribadiannya setelah melakukan beberapa percakapan dari hati ke hati. Dia tahu bahwa Clays tidak akan benar-benar membunuh Samuel, tetapi setelah menanggung penghinaan seperti itu, dia tidak akan mampu menanggung dirinya sendiri jika dia tidak menunjukkan dominasinya. Vermilion benar, Pangeran Osborne, kami memiliki keuntungan sekarang. Aliansi seni bela diri negara terpojok. Kami punya rencana. Kita seharusnya tidak mengarahkan senjata kita ke siapapun sekarang. Negara pasti akan memanfaatkan situasi ini jika kita menyerang. Mereka tidak punya jalan keluar. Mereka tidak keberatan menjadi sedikit sembrono. Tapi kita tidak perlu melakukan itu. Kita bisa menggunakan kekuatan dari 4 aliansi seni bela diri yang hebat untuk meningkatkan situasi lebih jauh. Kita akan membuat aliansi seni bela diri negara tunduk di depan kita. Mereka tidak punya pilihan lain. Kita bahkan bisa menyebarkan rumor. Kita dapat mengatakan bahwa Samuel dan Harvey terus-menerus mempermalukan Pangeran Osborne, yang telah berusaha untuk melayani negaranya, menyebabkan kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Kebencian dan dendam orang-orang semuanya akan diarahkan pada mereka. Pada saat itu, mereka mungkin harus mengakhiri hidup mereka sendiri hanya untuk memuaskan warga. Ebony mencoba menggambarkan masa depan cerah yang ada dalam pikirannya. Pangeran Osborne, kamu bisa membuat mereka menderita hanya dengan berbicara. Mengapa bahkan melakukan hal lain jika itu masalahnya? Tidak ada gunanya. Clays menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya setelah mendengar kata-kata Vermilion dan Ebony. Dia mengambil segelas anggur yang dibawa Vermilion sebelum berkata, karena Samuel orang yang sulit dipecahkan, kita harus menunggu sedikit lebih lama sebelum kita membalas dendam. Namun, aku tidak akan pernah melepaskan bajingan oportunistik itu, Harvey. Saya ingin dia menderita. Saya ingin dia tahu bahwa dia telah membuat kesalahan yang lebih buruk dengan melawan saya. Bajingan ini seharusnya sudah mati karena melewatiku berulang kali. Hubungi perwakilan dari 4 aliansi seni bela diri yang hebat. Pada hari berikutnya, sementara Clays Osborne masih dipenuhi dengan kebencian, Harvey York memanggil taksi ke gedung kantor aliansi seni bela diri. Selain melihat masalah apa yang dihadapi Colton Torres, dia ingin berbicara dengannya tentang apa yang terjadi malam sebelumnya. Lagi pula, menilai dari kepribadian Clays, Harvey percaya bahwa pria sombong itu tidak akan hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa setelah menderita kerugian sebesar itu. Tindakan Samuel Bauer tampak cukup sembrono, tetapi dia sebenarnya memaksa Clays untuk mengeluarkan kartu trufnya. Saat musuh tidak sepenuhnya siap, akan lebih mudah untuk menghabisi mereka. Begitu Harvey memasuki kantor, Colton Torres dengan marah membanting tangannya ke atas meja. Bajingan! Pengecut! Apakah wakil pemimpin itu sama sekali tidak berguna? Atau apakah orang-orang dari tempat pelatihan seni bela diri suci itu berpikir bahwa mereka berada di atas yang lain? Apakah mereka tidak peduli dengan kejayaan negara mereka sendiri? Sudah cukup buruk bahwa mereka tidak berdiri di sisiku pada saat yang genting. Mereka bahkan menggangguku untuk menerima persyaratannya secepat mungkin. Tidakkah mereka tahu aku akan dicap sebagai pengkhianat negara jika aku benar-benar menyetujui persyaratan itu atas nama aliansi seni bela diri negara H? Katakan pada mereka bahwa aku akan menangani ini sendiri. Jika mereka tidak senang tentang itu, maka katakan saja pada mereka untuk mencopotku dari posisiku. Colton melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada para pekerjanya untuk meninggalkan kantor. Tentang apa semua keributan ini? Penatua Torres? Katakan saja pada bawahanmu untuk menangani ini.
Harvey mengetuk pintu sebelum menuju ke kantor. Kemudian dia menuangkan secangkir teh untuk Colton. Saya mendengar yang disebut wakil pemimpin yang datang dari tempat pelatihan seni bela diri suci hanyalah sesepuh dari lingkaran luar masing-masing. Mereka hanya memiliki hak untuk mewakili diri mereka sendiri pada saat ini. Jika pemimpin sebenarnya dari tempat pelatihan seni bela diri suci mengetahui hal ini, mereka pasti akan mendukungmu. Colton jauh lebih marah setelah mendengar kata-kata Harvey. Bajingan tua ini hanya tahu bagaimana melatih hati mereka. Mereka tidak akan peduli tentang apa yang terjadi di dunia luar, serunya setelah mendesah. Karena itu, beberapa sampah dari dalam telah memamerkan otoritas mereka dan merusak reputasi tempat pelatihan seni bela diri yang suci. Seperti yang kamu katakan, kita berdua tahu mereka tidak benar-benar mewakili tempat pelatihan seni bela diri yang sakral, tapi orang-orang di luar tidak tahu itu. Colton menghela napas lagi. Ini sangat melelahkan baginya. Setelah menuang secangkir teh hitam untuk dirinya sendiri, Harvey dengan santai bersandar di sofa dengan senyum tipis. Saya mendengar 4 aliansi seni bela diri yang hebat menambahkan lebih banyak kondisi lagi. Sekarang, mereka menargetkan lebih banyak warga negara dari luar negeri. Bahkan beberapa kota besar ikut terlibat. Itu benar. Colton memijat pelipisnya. Saya melihat berita online. Bajingan itu, Claes bahkan meneleponku mengatakan bahwa dia bernegosiasi dengan aliansi seni bela diri untuk kita, tetapi sebaliknya, mereka memutuskan untuk menambahkan syarat lain. Mereka ingin kamu meminta maaf di 4 markas besar aliansi seni bela diri. Mereka ingin semua orang tahu penjahat macam apa yang mereka hadapi kali ini. Dari mana bajingan itu belajar melakukan hal seperti ini? Dia mencoba membuat semua orang menentangmu.